2015. Awalnya saat itu sebagai online bookstore yang fokus menjual buku-buku penerbit alternatif di Jogja. Kemudian pada tahun 2018 kami mengubah Pojok Cerpen menjadi ruang kerja penerbitan dengan dua lininya, yakni Pojok Cerpen dan Tanda Baca. Di lini Pojok Cerpen kami fokus pada naskah fiksi, terutama cerita pendek. Sedangkan di lini Tanda Baca kami menggarap tema-tema non-fiksi dan tema yang lebih luas, misal sejarah, filsafat, budaya, dan lain sebagainya. Untuk naskah fiksi, kami mengutamakan karya-karya penulis muda. Kami tertarik pada naskah-naskah yang fokus pada satu tema tertentu yang menurut kami segar. Seperti misalnya cerpen-cerpen tentang laut, cerpen-cerpen tentang sejarah alternatif. Pojok Cerpen mulai dengan menerbitkan karya-karya penulis lama, seperti Umar Khayyam dan Susilo Tur. Karena itu, sebenarnya kami juga terbuka pada naskah-naskah penulis lama, yang menurut kami berkualitas dan kami merasa perlu untuk memperkenalkannya kembali pada para pembaca muda. Untuk naskah non-fiksi, kami memberikan perhatian besar pada kajian dan bacaan alternatif. Kami juga menerbitkan kumpulan esai yang fokus pada satu tema tertentu. Semoga sebagai penerbit, kami bisa mengenalkan kembali karya-karya Umar Khayyam ke generasi yang lebih. Sebagai desainer, saya mengaplikasikan banyak white space dalam produk-produk terbitan kami, karena kami ini penerbit yang masih kecil ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kami ingin orang-orang mengingat produk kami dengan mengutamakan brand identitas yang konsisten. Media sosial sebagai tempat kami mempromosikan terbitan-terbitan kami pun tidak lepas dari gaya desain dengan negative space tersebut. Alasan kami menggunakan banyak ruang putih dalam desain kami adalah supaya desain kami ini terlihat bersih, clean, elegan, dan minimalis. Jadi bagaimana saya adalah salah satu program yang kami buat. Dulu program ini digagas oleh salah satu tim kami bernama Regen dalam bentuk offline. Hanya saja karena satu dan lain hal program ini kami rehatkan sejenak. Dan tahun ini kami akan memulai kembali program ini dalam format digital. Adapun tujuannya yaitu ingin lebih mendekatkan penulis melalui karya-karyanya dalam media online sendiri. Harapan dari program ini selain bisa menjadi arsip dokumentasi bagi kami, bisa juga program ini akan menjangkau lebih banyak kalangan. Gimana kabarnya, Kak? Sehat nih, Mas Rud gimana? Alhamdulillah, agak sedikit oleng sedikit. Tapi Dunia cepat balik lagi ya. Amin, 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 amin. Kayaknya Tapi di sana mulai ada pameran lagi nggak, Kak? belum Mas, belum. Yang teman-teman lokal setauku belum ya. Belum ya? Malah ini kan Pacar Merah kan akan ada di Jilf lagi kan? Masih lama tapi ya. Pacar Merah udah sempet bikin juga di Jakarta, cuman nggak tahu rame apa enggak. Kan nggak, aku nggak terlalu, yang kuperhatiin sih nggak terlalu rame juga sih kayaknya, mungkin orang-orangnya belum normal mungkin ya. Kalau Jogja belum Mas, belum ada agenda apapun. Ada pameran. Anak-anak masih, kalau penerbit masih sibuk di dapur masing-masing gitu. Paling ini ya, Kak, pameran ini ya, apa sih, kayak pasar kangen gitu ya? Iya, tapi itu juga kayaknya belum maksimal ya Mas, karena kan mahasiswa masih banyak yang libur kan. Oh iya, betul. Ya belum maksudnya aku membayangkan seramai kayak kita dulu kalau acara gitu kayaknya sudah agak sulit juga mungkin karena mahasiswanya masih libur, masih belum jelas masuknya. Oh gitu. Voucher sendiri gimana, voucher? Aman ya. Aman. Aman tuh maksudnya ya begitu, jadi ya kayak yang kira-kira Mas Kita terakhir ketemu kapan ya? ya pas masuk ke Jogja itu. Pas ini, pas Mocosi ya? Aku agak lupa ya, tapi itu ke Jogja. Masih ketemu Pak Buldan. Terus ke tempatmu itu. Sampai mampir ke sini. Oh iya itu deh, itu kayaknya deh. Sama
Mas Bajang. Lama banget itu ya. Udah lama banget. Kangen banget ya ke Jogja. Iya. Vitaminnya Voucher gimana sekarang kegiatannya, Kak? kami ya begini-begini aja, maksudnya apa, menerbitkan buku ya terutama ya. Kan sejak sejak 2018 itu, sejak kita dulu apa namanya, berubah haluan, jadi murni jadi penerbit. Penerbitan lama ya? Jadi menerbitkan buku aja tuh di pojok cerpen dan tanda baca. Voucher sama tanda baca itu, oh lininya beda ya, apa sih? Itu sudah berapa banyak sih, Kak, nerbitin buku, Kak? Belum banyak, paling setahun satu ya, berarti mungkin kira-kira baru 30-an, hampir 40, masih banyak reko tuh. Masih banyak itu ya. Reko udah berapa? Lupa aku, tapi kayaknya agak lebih Udah banyak. 40 lebih kayaknya. Nah, karena kan reko mulai pas aku OAK kan, jadi bareng pas aku Barengan ya? bareng, aku sama dia tuh segenerasi lah. Loh, berarti pas Kampung Buku Jogja pertama itu kamu baru mulai? Iya, itu OAK itu. Reko juga baru mulai itu, Kendi itu. Loh, Kan, berarti pertama kita ketemu itu yang aku menginap di rumahmu dulu itu berarti belum mulai ya, Kak? Belum mulai? iya, belum. Itu masih voucher, masih jualan kayak Bang Rudi, kayak Mas Rudi. Oh gitu, masih dalam janin. Masih masih ancang-ancang lah, masih digembleng Mas Ade sama Mas Buldan. Itu sesepuh semua ya, kayak. Masih. Tapi kamu itu persisnya tertarik sama dunia buku itu, penerbitan buku itu sejak kapan, Kak? Masih kuliah apa? Iya, sejak kuliah, sejak waktu itu, kalau Mas Rudi ingat kan aku sering pesennya buku Pustaka Jaya kan. Betul. Jadi Pustaka Jaya tuh influence-ku banget gitu loh. Kalau suatu saat membayangkan punya publishing atau penerbitan tuh kira-kira kayak begitu gitu, Pustaka Jaya. Nah, dan waktu itu tapi kan belum tahu jalannya gimana, caranya gimana gitu. Jadi akhirnya kayaknya lebih aman jualan dulu sambil meraba-raba pasar kan. Baru setelah akhirnya ketemu Mas Ade, kemudian dia ngenalin nama Mas Buldan. Dari situlah kira-kira ya, kemudian jalannya makin lebih lapang lah. Bentar, Kak, kamu di situ merekam, Kak? Iya, aku ngerekam. Aku di sini malah kelupaan merekam. Nggak apa-apa. Tadi gara-gara mati itu. Nanti pakai yang ini nggak apa-apa nanti. Siap. Oh, berarti mulainya dari situ. Aku pikir dulu kan waktu pojok cerpen terus ke OAK tuh aku pikir udah ada sejak sebelum pameran, malah sebelum KBJ pertama. Belum. Ternyata itu belum. Oh, enggak. KBJ pertama sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Itu kami sudah punya 2 judul apa ya? Apa 3 ya? 2 kayaknya. KBJ pertama tuh sudah ada. Itu aku terus Reko, kami sudah punya produk-produk awal gitu. Itu jadi waktu sebelum KBJ ada pameran IKP kalau nggak salah dulu. FKY, yang pertama kita ketemu itu kan di FKY. Oh, itu sudah. Itu sudah. Loh, ya berarti enggak ya? Oh, itu belum. Nah, setelah FKY, kalau nggak salah ada pameran IKP sekali gitu. Di pameran ada salah satu pameran lah, itu pertama kali. Tapi belum dijual, belum secara resmi. Dia mulai muncul produknya tuh pas KBJ itu. KBJ dari 2015 ya, kayak berarti ya? 2015. Itu kan kalian tuh kayaknya dulu produktif banget bikin menerbitkan buku itu. Terjemahan Albert Camus, iya nggak? Iya, tapi sebenarnya nggak produktif. Sebenarnya nggak produktif juga, karena kan setahun tuh paling kami cuma menerbitkan 2 buku. Cuma kayaknya waktu itu Mas Rud, belum banyak teman-teman penerbit tuh belum sebanyak sekarang. Terus iya. Kebetulan waktu itu
kami garapnya dari bahasa aslinya kan, misalnya Albert Camus dari Prancis, kalau Kafka dari Jerman. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang membuat apa cukup dikenal ya. Karena kalau produktif enggak, setahun kita cuma nerbitin 2 apa 3, justru termasuk penerbit nggak produktif. Oh gitu. Iya, aku kan sempet sempet menginap beberapa kali kan di kantor kalian yang lama, jadi agak sedikit tahu apa sih gerak-geraknya itu. Eh, Kan kami menginap di juga kantor. menginap di Mas Rudi kan, ingat gak yang aku sama Widi sedang Pernah, menimba ilmu. pernah. Nah, Sama Widi pernah. kami menimba ilmu Itu di kalian lagi nggarap apa sih deh? Hah? Lagi nggarap apa sih dulu? Waktu ke tempatku dulu. Kami lagi belajar lagi belajar waktu itu mau belajar ngurus right. Jadi kami nemui salah satu agen copyright di Depok kalau tidak salah ya waktu itu. Terus Oh, itu ada agennya ya kayak ada agen. copyright gitu ya? Sama Oh, ada agennya. kita kayak studi banding ke KPG lah kira-kira, penerbit KPG. Oh gitu. Jadi Tapi gerak kalian tuh makin lama tuh menurutku makin menarik sih Kak. Cara kalian mempromosikan buku sekaligus penulisnya itu kan menarik menurutku Kak. yang dulu apa sekarang? Sekarang. Oh iya. Iya, sekarang makin berkembang gitu. Makin berkembang cara mempromosikan buku, penulis dan lain sebagainya dengan cara promonya bagus. Kalau di Jogja itu mirip-mirip itu kayak ini kayak buku akik itu jadi penerbit juga kan ya? Iya, dia setahu juga punya lini penerbitan, walaupun fokus utamanya penjualan. Oh, tapi kalian sudah nggak menjual buku penerbit lain? Enggak, jadi kami sejak 2018, sejak waktu itu kami sudah tidak lagi menjual buku penerbit lain. Jadi jual buku sendiri. Lebih fokus ke penerbitan sendiri. Ke poster dan tanda baca itu. Keren ya Kak? Iya nggak keren banget itu. Ya. Bukan biar keren, biar fokus. Biar fokus, iya. Kalau kayak buku akik kan mungkin biar bisa ada apa sih pemasukan sampingan gitu kan dari penjualan buku dari penerbit lain gitu kan. Sementara voucher kok bisa fokus di situ dan bisa bertahan, keren loh untuk situasi sekarang. Ya, mungkin karena fokus itu ya. Jadi fokus. Maksudnya jadinya tidak mikirin yang lain kan Bang ya, nggak perlu. Maksudnya kami benar-benar hanya mikir penerbitan gitu loh. Gimana jual, gimana ngembangin, kira-kira kayak gitulah. Iya, dan sebagai penerbit alternatif, kamu itu termasuk profesional gitu kan, mengurus copyright, kayak menerbitkan ulang kumpulan cerpennya Budi Dharma apa ya? Umar Khayyam. Umar Khayyam. Itu kamu ngurus langsung ke ahli waris ya kayak? Iya, jadi kebetulan waktu itu ceritanya gimana ya? Pokoknya ceritanya akhirnya kami punya kesempatan ngobrol, keluarga mengontak kami gitu. Jadi keluarga direkomendasikan Pos Santai. Ya, Pos Santai. Jadi keluarganya sedang mencari salah satu publisher yang kira-kira menerbitkan kembali karya Pak Khayyam. Mereka tanya-tanya dengan Pos Santai. Terus ya udah, Pos Santai merekomendasikan kami ngobrol dengan keluarga, cocok, udah langsung terbit. Tapi menarik loh memperhatikan teman-teman penerbit-penerbit alternatif di Jogja itu geraknya ya. Kayak termasuk kayak teman kita yang paling ganteng itu si Revo itu kan geraknya kan, aku dulu kan nggak pernah berpikir, tidak menduga bahwa Revo itu akan bisa bertahan itu. Karena kan aku pikir anaknya cengengesan gitu. Kupikir anak ini paling 2-3 buku selesai nih. Ternyata sampai sekarang dia tetap aktif gitu, hebat loh. Iya, dia sangat menghayati perannya.
Itu keren Rek itu. Dan kami masih Dengan sering dia. diskusi Mas Rud. Jadi kami mungkin di antara generasiku cuma aku dan dia yang sering ngopi bareng ya. Jadi itu mungkin juga yang buat kami bisa apa istilahnya sama-sama eh, berjalan ya. Karena jadi gitu-gitu dia kami walaupun dia aneh gitu kami masih sering ngobrol dan nyambung ya. Kalau di penerbitan indie itu bedanya apa sih Kak sama penerbitan major itu, di apa pemasarannya segala macam, menurut kamu itu bedanya di mana sih? Apa lebih leluasa di penerbitan indie apa di major? Lebih luas di penerbit major jelas ya pasti. Cuman mungkin kalau di penerbitan indie kalian tuh lebih apa ya, lebih gayanya, sistem bergeraknya itu mungkin lebih lepas apa gimana Kak? Ya, Kalau di pada akhirnya aku berkesimpulan gitu ya Mas Rud ya. Kalau dulu kan bayangan kami kalau indie bedanya di oplah, padahal kadang indie juga ada yang nyetak banyak dan berkali-kali kan. Atau misalnya dulu kita sempat kepikiran bedanya indie dengan mayor tuh di tema, tapi sekarang kan penerbit mayor juga banyak yang temanya ngindie kan. Jadi akhirnya aku berkesimpulan kayaknya yang membedakan kami indie dengan mayor tuh lebih ke ini kayaknya ya, lebih ke kontrol gitu. Jadi karena kami kecil gitu, ramping gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain tuh jadi lebih leluasa gitu. Misalnya eh, apa berhubungan langsung dengan penulis kami jadi lebih mudah karena secara administratif tidak banyak ini kan, tidak banyak orang-orang yang terlibat kan. Kira-kira paling aku akan langsung berhubungan dengan keluarga Pak Kayam atau aku berhubungan dengan Pak Bre misalnya. Jadi secara hubungan kami jauh lebih intens dan mudah. Terus yang kedua mungkin masalah transparasi kan, karena tidak banyak administrasi tadi, jadi baik penulis dan penerbit itu bisa sama-sama buka-bukaan gitu loh. Kita sudah menerbitkan berapa sejauh ini, kemudian kira-kira royaltinya sudah beres atau belum. Jadi hal-hal teknis yang mungkin dulu agak sulit diobrolkan karena banyak jenjang, misalnya kalau royalti harus nanya keuangan apa itu tuh bisa dipangkas gitu kalau di penerbit indie. dan kalian banyak belajar dari para senior itu ya, kesalahan-kesalahan itu ya. Iya pasti Karena lah. kan kalian dekat dengan Pak Buldan, Ha-ha. bos penerbit Bentang yang sudah sangat besar, bahkan yang bukunya sampai sekarang jadi apa, jadi kayak jadi buruan orang gitu kan. Logo penerbit itu jadi mahal tuh, penerbit Iya. Bentang itu. Terus sama deket sama Mas Ade yang sudah sekian lama di Jendela dan udah banyak pengalaman di situ, kalian tuh jadi banyak belajar di situ dan lebih berhati-hati ya. Iya, jadi apa yang dulu misalnya mereka anggap salah gitu, itu tidak kami lakukan gitu. Jadi mereka fair. Jadi misalnya jadi pokoknya intinya rata-rata nasihat mereka bagus ya. Misalnya apa yang dulu mereka lakukan salah itu jangan diulangi, kira-kira gitulah. Yang memang hal-hal baiknya ya dipertahankan. Tapi kalian masih pakai ini Kak, pakai distributor juga atau enggak? Enggak, dari dulu kan Apa sistem ke penjualannya hanya reseller. reseller? Nah, enggak ada Oh, distributor. berarti udah nggak ada distributor ya? Iya, emang dari dulu nggak pernah pakai distributor kan, Mas Rud? Oh gitu. Oh, paling ini ya lebih banyak ke apa di online-nya itu kayak di marketplace begitu sama reseller ya. Iya, reseller terutama. Jadi kami tuh nggak jual buku kita sendiri. Jadi kalau orang mau dapat buku kita, rata-rata di reseller. Oh gitu. Nah, jadi misalnya ada yang beli dari Bandung, misalnya kita nanti arahkan ke siapa yang kebetulan mereka memang sudah beli buku kita. Karena kan kebetulan pembelian di kita juga cash kan, Mas. Jadi harus fair. Ya ya ya. Nah, jadi kami nggak sejauh ini belum melayani pembelian langsung. Reseller di mana aja Kak? Selain di Jakarta, Bandung. Oh, paling Jakarta. Di luar Jawa itu ada nggak? Hah? Di luar Makassar Jawa itu paling ada ya. Makassar sama Makassar. Kalimantan. Tapi untuk beberapa judul aja. Oh gitu. Nah,
tidak semua judul. Jadi karena cash pasti mereka akan milih judul yang mereka kira-kira bisa jual kan. Hmm, hmm, hmm. Nah sekarang kan ini ke apa? Udah mulai pelan-pelan sudah mulai berkemas ke buku digital. Dan kalian tuh sudah memulai apa belum? Ancang-ancang. Kalau memulai banget belum, tapi ancang-ancang iya, karena gimana pun secara produk kita belum banyak. Kedua, menurut kami sistem kami belum siap, tapi pasti akan ke arah sana, Mas Ru. Hmm. Karena Tapi kalian belum memulai. belum, karena kadang ada kejadian misalnya pembeli-pembeli dari luar negeri yang kebetulan pengen beli buku itu, misalnya untuk penelitian, kan pasti mahal kan kalau harus ongkir dan lain-lain. Kalau ada e-book kan pasti jadi lebih mudah. Itu sudah kami pikirkan, cuma belum kami lakuin. Karena perkembangannya kan mungkin akan ke sana ya Kak. Iya, pasti ke sana. Cuman kita Cuma belum tahu, tapi memang iya. Masih dalam ini ya, apa sih, peralihan ya? Ya, masih digodok lah, kira-kira. Iya, masih digodok. Tapi beberapa teman juga belum melakukan itu ya kayak bikin e-book itu, bikin apa? Belum ya, aku kira kalau teman-teman indie belum ya. Mungkin belum ya? Belum. Yang udah melakukan itu paling penerbit major itu kayak Gramedia gitu-gitu ya. Ya, atau sudah enggak mulai. Penerbit indie yang sudah berusia lama dan besar kayak Margin. Oh iya gitu. Itu Mas Roni sudah beberapa judul dia ada e-booknya, karena dia artinya secara sistem sudah jadi kan mungkin. Terus Kobam setahu beberapa juga ada, mungkin memang karena beberapa bukunya referensi kan. Tapi kalau iya sih, Jogja kalau untuk indie belum. Oh belum. Kalau untuk kayak kalian gitu kan, penerbit indie, cara untuk mendapatkan naskah atau pemilihannya itu kayak gimana Kak? Apakah ada orang-orang yang mengirimkan naskah ke penerbit kalian, atau kalian sendiri yang hunting naskah itu, memilih naskah itu untuk diterbitkan? Ada dua model. Yang pertama hunting, karena biasa penerbit kayak aku tuh kira-kira kita yang paling tahu model naskah seperti apa yang kita mau kan. Jadi itu pasti jadinya kita hunting. Misalnya pada dasarnya aku suka cerita pendek, dan untuk di pojok cerpen tuh aku suka hanya cerita pendek gitu. Kemudian kalau di tanda baca kebetulan aku sangat suka esai, jadi esai-esai gitu. Nah, esai-esai ini juga aku punya bentuk ideal, maksudnya entah ideal karena dia bicara tema tertentu, atau ideal karena dia punya gaya narasi tertentu, itu juga kira-kira kami sudah punya pagunya lah. Nah, jadi opsi pertama jelas kami hunting. Misalnya ada beberapa esai yang kami memang hunting, tapi ada juga kejadian esai-esai yang kebetulan itu dikirim. Jadi ada penulis ngirim naskah dan kami cocok. Tapi itu tidak sering. Yang kedua nih mungkin dalam 3 tahun perjalanan kami baru 2 yang cocok. Jadi dari sekian kiriman yang pernah ada di email, baru 2 yang aku cocok. Nah, ini akan terbit nih bulan depan. Oh gitu. Jadi itu aku suka. Jadi aku suka naskahnya karena dia sejarah populer, narasinya oke. Nanti besok Mas Rudi bulan depan bisa lihat. Nah, yang kayak gitu memang sangat jarang. Paling banyak hunting. Oh gitu. Dan kamu juga aku perhatikan gitu kan, sering juga menerbitkan karya-karya penulis yang sudah punya nama gitu, termasuk Umar Khayyam, siapa lagi tuh yang di Kompas masih Bre Redana ya. Bre Redana. Terus ada Happy Salma. Nah itu kalau kayak Happy Salma itu kamu yang milih atau dia yang ini? Nah, ini unik nih. Jadi biasanya kayak getok tular tuh loh Mas Rud. Jadi kejadiannya tuh awalnya tuh kami menerbitkan Om Jos Wibisono dulu kan. Nah, suatu hari Pak Bre itu membeli dan membaca buku Jos Wibisono, kira-kira kayak gitu. Nah, dia cocok. Maksudnya bagi dia cocok dengan
dengan penerbitnya baik secara konten visual, konten isi itu dia cocok. Nah, karena kecocokan itu suatu hari dia mengontak kami lewat Om Jos pastinya ya, ngontak kami untuk nanya mungkin nggak ya menerbitkan karya saya, misalnya kira-kira kayak gitu. Jadi bisa dibilang kami menerbitkan Pak Bre itu awalnya karena dia melihat dan membeli buku Om Jos. Nah, kasus Mbak Happy Salma ini juga begitu. Jadi setelah kami menerbitkan Pak Bre, akhirnya kan kami terhubung juga nih ke Mbak Happy Salma karena berbagai faktor, entah karena waktu itu launching, apa-apa. Nah, itu kemudian yang membuat misalnya Mbak Happy juga mengobrolkan kerjasama buku anaknya karena secara teknis kami sudah pernah menerbitkan Pak Bre. Jadi itu kayak apa ya, getok tular kan ya, kayak by rekomendasi gitu. Penerbitanmu itu menarik di mata dia gitu. Kurang mungkin ya. Jadi karena efeknya begitu tuh. Jadi setelah A, B kan juga ada ininya, ada track record juga. ya, Apa yang betul. apa yang kalian pernah terbitkan kan itu sudah banyak. Ya, itu sangat berpengaruh sih Mas Ruth. Kan orang jadi ngelihat ya jadinya. Belum tentu juga dia mengirimkan naskah misalkan ke Kendi misalkan. Nah, Kan belum tentu juga. Beda genre kalau Kendi ya. iya, Lebih ke sejarah dia kan. Menarik juga sih kalau ngobrolin sama teman satu itu, cuman nggak bisa diajak ngobrol anak satu itu. Iya, jangan. Ya diajak makan aja deh. Diajak makan baru nyambung itu si Reko ini. Sama karaoke. Tapi kalau penerbitan indie itu ternyata yang paling denyutnya paling terasa itu cuma di Jogja ya kayak. Mungkin karena di sini banyak ya Mas Ruth ya. Kalau aku kira beberapa di kota lain juga ada, cuma mungkin karena kebetulan di sini paling banyak. Dan dari yang banyak itu masing-masing punya genre yang beda-beda kan. Misalnya Kendi dengan ini sejarahnya, penerbit independen ada tuh PIN itu dengan skena sosial politiknya, kemudian Jalan Baru misalnya dengan buku kiri, Mata Bangsa dengan budaya. Jadi kebetulan Jogja nih masing-masing penerbit punya ciri khas dan karakter, itu yang mungkin membuat terlihat riuh. Oh iya, Pojok Cerpen itu kan juga punya lini penerbitan lain ya, kayak apa namanya, Tanda Baca ya kayak. Iya, kami. Itu yang bikin beda itu apa Kak? Pojok Cerpen, Tanda Baca. Itu Ya, kenapa harus dibedakan? karena tidak semua buku cocok kan dikasih logo. Misalnya nerbitkan Bereredana gitu, kalau logonya Pojok Cerpen atau nama penerbitnya Pojok Cerpen kan terlalu unyu ya. apa gagahnya hilang. Selain Pojok Cerpen ini memang dari awal kami setting hanya untuk naskah cerita pendek. Oh gitu. Jadi semua terbitan Pojok Cerpen itu sudah pasti cerita pendek. Oh gitu. Nah, kalau Tanda Baca itu yang lebih luas, lebih umum jangkauannya, novel, kemudian esai terutama paling banyak ya, non fiksi lah. Fiksi. Terus, Oh ini kalian kantor kalian masih di tempat yang lama Kak? kan di yang sisi garasi itu yang kami pakai. Iya, masih yang dulu Mas Ruth mampir ke sini. Iya dulu kan waktu aku ke situ belum baru pindah, baru banget pindah, masih acak-acakan. Iya. Ya sekarang acak-acakan juga. Berarti sekarang sama istri ya? Iya, kami Olen di sini kan, terus bagian sisi garasinya itu yang kami. Karena itu pas gitu. Menurut sama kita, kami punya pengalaman banyak di dunia apa sih event buku, organizer ya. Ya dia juga mungkin ya yang membuat kami jadi secara teknis kerjanya lebih teratur kan. Kalau tidak dibantu dia mungkin masih keteteran juga. Jadi dia cukup banyak merapikan kerja-kerjaku selanjutnya gitu. Setelah era kemarin. Banyak pengaruhnya juga ya Mbak Taf. Sistem segala macam. Sekarang ada berapa orang Kak yang di situ Kak? Enggak, kami tuh cuma bertiga dulu, satu editor, satu desainer. Sebenarnya lebih banyak freelance. Freelance ya emang ya. Kan secara teknis kita tidak banyak kan, paling sebulan ngerjakan satu naskah. Jadi
kayaknya tidak membutuhkan in-house kan? Iya, itu sebabnya mungkin kalau di Jogja penerbitan tuh kalau sudah kayak home industry ya. Iya, udah kayak fleksibel kan, desainer sih atau rata-rata kan atau enggak biasa kan kami desain sendiri tuh template-nya gitu. Nanti tinggal dirapikan sama teman. Kalau layout juga freelance, editor freelance. Jadi itu lebih efektif sih. Jadi kedepannya voucher tanda baca itu gimana Kak rencananya, planningnya? Ya, 5 tahun ke depan mungkin masih akan begini aja ya. Maksudnya tetap menerbitkan buku gitu, mengurasi naskah benar-benar yang kami anggap bagus dan kami suka gitu ya. Kalau plan lainnya sih biasa nanti sambil jalan, tapi fokusnya sih ke situ aja, tetap udah menerbitkan. Diskusi di sana masih suka berjalan Kak? Kayak dulu kan kalian sering pandemi. Kemarin habis pandemi kami buat yang Roni kan. Oh iya yang di betul. tempatnya Dana tuh sebelumnya. Jadi kemarin sempat terkendala pandemi, tapi kalau tidak ada pandemi, diskusi skala kecil sih kami buat untuk buku kita buku kita dan penulis kita gitu. Itu salah satu hal yang menarik sih di pojok cerpen di penerbitan kalian di Tanda Baca itu salah satu hal yang menarik, termasuk cara kalian bikin memperkenalkan penulis terus di videokan itu kan menarik juga Kak. Videonya bagus-bagus nih. Ya, harus ini kami istilahnya agak modal tuh. Karena pakai teman-teman ini kan. Tapi memang dari awal kan bayangan kami bisa kan penulis tuh jarang punya ruang untuk mengekspos karyanya sendiri ya, Mas Rud ya. Kami makanya terus waktu itu kami mikir dengan YouTube kami bisa memberi ruang untuk itu. Lagian itu kan bagian dari program bagaimana saya kan penulis bercerita tentang proses kreatifnya. Oh iya, bagaimana apa sih namanya itu? Kalian juga dulu punya itu ya, punya situs itu udah nggak berjalan lagi Kak? Udah enggak, dulu kan itu istilahnya situs main-main. Bukan main-main, tapi waktu itu masih muda gitu. Aku sangat suka dengan situs itu. Tapi bagus loh Kak. Iya, cuma kan kalau diteruskan lagi, kami tidak menghitung bahwa itu berbiaya, bahwa itu inilah teknis lah ya Mas Rod ya. Tapi kalau suatu saat gitu kami punya rezeki mungkin ya bisa jadi hidup lagi karena aku juga suka. Kan itu informasi kan. Iya, bisa jadi itu nanti akan beralih ke media lain, mungkin nggak cuma di sebagai situs, tapi juga bisa jadi konten di YouTube sebenarnya sih. Jadi orang kan bisa lebih banyak menyimak diskusi-diskusi di Voucher misalkan, itu kan menarik Kak. Sama sebenarnya kayak situs dulu, apa sih nama situsnya dulu tuh? Voucher.co ya? Voucher.co ya? Iya. Oh, aku kan juga sempat ngirim 2 kali di situ. Sempat 2 kali ya. Itu gara-gara itu aku diundang ke Cirebon. Iya, aku juga suka tuh webnya. Cuma itu waktu itu kan kami belum mikir sampai tahap bahwa ya gimana pun penulis harus dikasih apresiasi, kemudian tim kerja, perawatan situs webnya itu. Perawatan situsnya ya. Jangka panjang bisa. Ya kalau ada rezeki melimpah lah. Bisa ya itu di ini ya. Ya, aku juga mencintai situs itu maksudnya Kak, sebagai itu tadi informasi tentang seputar buku Jogja kan waktu itu niatnya kayak gitu. Betul. Aku juga suka baca-baca di situsmu itu karena kan banyak hal yang menarik gitu kan. Apalagi fokus Iya ke dunia kita kan ya Mas Rud ya. Jadi kayak semacam karena jarang kan ada situs-situs kayak gitu yang fokus ke musik ada. Musik. Jadi itu menarik. Mungkin nanti juga bisa kalau pas dananya ada juga bisa dikembangin ke media yang lain kayak YouTube segala macam. Bisa jadi kayak ini mojok.
Mojok juga menarik tuh. Mojok juga kan banyak membahas itu ya, bahas apa sih Iya, tentang beberapa dia mulai itu. Hari Tanpa Nama adalah eksperimen saya bagaimana sebuah karya sastra itu bisa sekaligus bermain dengan kata-kata, tapi juga menyajikan sebuah cerita. Meskipun demikian, karena itu puisi, tentu saja titik tekannya tetap pada bagaimana ia bermain kata-kata. Pertama jelas T.S. Eliot. Saya banyak belajar dari dia, skripsi saya juga membahas puisi dia, dan dia bukan hanya seorang penyair, tetapi juga penulis prosa, tetapi juga menulis naskah drama. Saya pikir baik bacaan ataupun karya terjemah yang kita lakukan itu pasti berpengaruh pada bagaimana kita menulis, bagaimana kita membuat karya sastra. Tetapi pengaruhnya saya pikir juga tidak satu arah, melainkan timbal balik. Ketika saya membaca karya sastra luar, itu jelas ada kemungkinan akan berpengaruh pada bagaimana saya membuat karya sastra. Ketika saya menerjemahkan karya luar ke bahasa Indonesia juga demikian. Tetapi sebaliknya, ketika saya menerjemahkan karya sastra luar, seperti misalnya Musyawarah Burung, puisi dari Persia, saya terjemahkan melalui bahasa Inggris sama bahasa Arab. Gaya saya menulis puisi itu jelas mempengaruhi terjemahan saya juga untuk puisi itu. Artinya, ketika naskah itu sudah hadir dalam bahasa Indonesia, yang ada di dalamnya bukan hanya gaya Fariduddin Attar yang menulis Musyawarah Burung, tetapi juga gaya saya sendiri sebagai penerjemahnya.